Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Nama sama kesibukannya apa aja nih? Kenalin teman-teman, nama gue Ahmad Zain Sabiola, biasa dipanggil Zain. Nika, nama aku Dara. Nama saya Egi. Dengan Prastika Dewitari, biasa dipanggil Pras atau Dika. Dengan Han yang sekarang juga lagi bekerja di Balai Lelang nomor 1 di Indonesia, sama jadi relawan di Turun Tangan Jakarta. Pas banget di tahun kemarin, di tahun 2021. Sejak, kalau dunia relawan sendiri kayaknya sejak SMP ya. Mungkin 2019. Sejak November 2021. Sejak 2020 setelah selesai dari BEM kampus. Kebetulan baru-baru ini, tapi sebelum itu gue bergerak sendiri aja sih, kayak dengan keinginan yang menggerakkan hati gitu kan, yang misalkan yang memang ada di jalan gitu kan, hati ini kena tersentuh, wah mungkin itu bisa dibilang suatu bentuk dari kerelawanan kali ya, cuma memang belum terorganisasi. Karena ketemu banyak orang. Buat baik itu menyenangkan. Karena menurut aku Karena pengen banget gitu berkontribusi dan mengembangkan diri di organisasi-organisasi eksternal. Mungkin karena background pendidikan kali ya, pendidikan kuliah sekarang ilmu sosial atau sosiologi, jadi tertarik sama kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan salah satunya pasti banyak kita temui di dunia kerelawanan. Karena pertama Turun Tangan Jakarta itu di Jakarta ya. karena menurut aku sendiri Turun Tangan tuh seru kelihatannya. Turun tangan ini pas dapat infonya dia gratis, dia dipungut biaya gitu. Dan memang kalau dilihat dari profil sosial medianya itu acaranya mantep-mantep. Apalagi proyek-proyeknya banyak gitu, bahkan ada wadah-wadah inkubasi yang kita itu bisa ngembangin ide lebih banyak nih di situ. Bahkan kayak gak kaku banget sih, kayak keorganisasian seperti itu. Jadi semuanya itu bisa terlibat, semua kita very welcome dengan relawan-relawan yang lain kayak gitu. Jadi di sini nggak ada pandang umur, dan itu yang membuat saya banyak banget tertarik untuk menginisiasikan ide-ide segar bareng teman-teman yang lainnya. Diperkenalkan sama teman. Pas SMP dulu, dia tergabung di Turun Tangan Bali. Scroll gitu, terus ketemu di Instagram ID volunteer. vaksin, geram, Sanskuy, 1000 tangan, psikososial, dan Upacara di Kampung Nelayan. Gerakan Seribu Tangan, Merayu, terus KSBB Pangan dan lain sebagainya. Aku pernah ikut kegiatan bareng sama organisasi lain, kayak pas bareng sama Ekonusa di acara kumpul bareng memotoan, terus psikososial itu buat yang dibikin sama Turun Tangan Jakarta sendiri gitu. Ada ini geram, itu singkatan dari gerakan malam. Mungkin Gerakan Seribu Tangan. Memotoan itu seru banget pokoknya. Rahayu sih. Merayakan dirgahayu itu. Cara sama psikososial. tentunya Sanskuy, santunankuy. Kegiatannya ini tuh dilakukan di malam hari, ya dimana para pekerja kayak ojek online ataupun supir angkot, supir bajai itu tuh masih mencari rezeki di malam hari. Nah jadi target kita tuh ya kita bagi-bagi nasi bungkus gitu ke mereka. Terus juga kayak mohon maaf kayak pemulung gitu yang masih yang tidurnya di pinggir jalan gitu. Iya, ada satu lagi nih namanya patungan segeng. Nah itu kebetulan kegiatannya juga dilakukan ataupun dilaksanakan setelah acara geram itu. Cuman bedanya kegiatan yang patungan segeng itu dilatar belakangi oleh kan jadi gimana ya, kita kan suka nongkrong bareng gitu ya. Jadi biar kegiatan lebih bermanfaat ya udah dibikinlah nih kegiatan patungan segeng. Jadi sebenarnya waktu itu keresahannya adalah ingin
menyebarkan kehangatan dan kasih sayang relawan kepada anak-anak yatim piatu, terus juga orang tua disabilitas, dan kita pengen ngasih tahu nih kalau misalkan kita itu bertoleransi loh, seorang relawan itu sangat terbuka untuk seluruh agama. Jadi kita ingin buat di berbagai macam panti keagamaan di DKI Jakarta. Untuk gambaran kegiatannya, kita bikin acara-acara menarik, terus kita itu biasanya juga karena ada hari-hari besar. Kemarin waktu itu ada hari ibu, kita bikin di salah satu panti asuhan yatim piatu, terus kita juga bikin waktu itu di hari Imlek, kita bikin di salah satu panti jompo gitu. Jadi itu untuk sekaligus ngerayain hari-hari besar kayak gitu. Tapi juga di sana kita bikin nih proyek-proyek yang sangat menginisiasikan kedekatan nih sama antara relawan dengan masyarakat gitu. Kita ingin kayak senang-senang bareng gitu. Bahkan kita pengen ngasih tahu nih ke anak-anak, terutama yang yatim piatu, kalau mereka punya harapan yang sama seperti anak-anak lainnya. Cerita paling menarik adalah waktu itu di hari ibu. Jadi itu pertama kalinya saya menangis di telapak kaki ibu orang lain. Itu sangat menarik banget karena awalnya nggak mau nangis, kita kayak emang udah suasananya udah sedih banget. Terus ada salah satu ibu yang menangis waktu saya pengen cuciin kakinya, itu bener-bener kena banget di situ hari ibunya. Dan waktu itu hari Imlek kita bikin project, awalnya kita yang nggak kita kasih itu nggak seberapa, tapi ternyata ada berbagai macam kolaborator yang ngasih banyak, akhirnya jadi wow banget nih Sansku yang kedua. Dan waktu itu kita datang untuk mau ngasih, ternyata kita dikasih karena hari Imlek gitu. Are you sure about that? Psikososial ini merupakan wadah di mana kita melakukan pendekatan secara psikologi untuk para korban penyintas kebencanaan. Paling menarik itu kayak ada dongeng. Jadi kita ngedongeng anak-anak itu dengan cerita yang udah kita tentuin. Terus juga ada ice breaking yang seru. Dan ditambah lagi kadang pendekatan ke anak-anak itu berbeda ya, karena karakter anak berbeda. Ada di Pulau Kambing tuh, aduh itu aktif banget anak-anaknya, hiperaktif, malah banyak yang nggak mau duduk, bener-bener yang maunya muter aja gitu. Pejuang bukan? Gerakan Sapu Tangan ini kita fokus ke ranah lingkungan. Kita melihat masih banyak populasi sampah plastik. Kegiatannya kita membuat kerajinan tangan dari sampah-sampah plastik, ya bisa untuk kita perjualbelikan, bisa menjadi nilai ekonomis juga. Terus ada aksi langsung ke pinggir pantai, waktu itu di PLTU Ancol, kita mencari sampah, bersihkan sampah. Yang menarik, mungkin lebih menarik ini sih waktu pas di pantainya, karena ternyata masih banyak banget sampah plastik, masih banyak banget sampah kotor gitu. Jadi mungkin tantangannya ya kita harus relawan harus berusaha untuk membersihkan itu. Banyaknya limbah plastik yang terbengkalai dan kayak padahal dia masih bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya limbah plastik tuh jangan langsung dibuang, tapi dia bisa sangat bermanfaat daripada menumpuk dan jadi sampah bumi. Sana kita bareng sama Karang Taruna dan ibu-ibu serta anak-anak madrasah membuat kursi dari plastik, dari limbah plastik. Jadi si limbah plastik itu kita masukin ke botol, terus dipadetin, terus jadi kursi. Jadi bisa berfungsi dan tidak menjadi sampah masyarakat. Anak kecilnya tuh sangat antusias gitu loh, kayak di sana kita sempat ngadain kayak kuis gitu, terus kayak mereka
mau gitu loh, kayak diskusi bareng buat menemukan jawaban-jawabannya supaya menjadi pemenang dari kuis itu, padahal nggak ada yang menang. Lebih ke yang urgensi sih. Pengabdian masyarakat. Aku pengen bikin kegiatan baling, yaitu baca keliling. Aku pengen banget ngadain kegiatan bareng sama Adik yang nggak sekolah ataupun sekolahnya terputus, yang berada di pinggir jalan gitu kan, mereka biasa suka ngamen ataupun ikut mulung orang tuanya kan. Pengen banget bikin penghargaan khusus untuk relawan-relawan yang nggak di-up di media gitu. Pengabdian masyarakat ini nanti kita perlu kunjungan atau survei ke lokasi yang ingin kita abdi gitu ya, dan kita tantangannya itu kita mencoba untuk mencari permasalahan yang ada di daerah tersebut, dan kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Karena menurut aku minat literasi anak-anak sekarang itu mulai menurun, dan juga anak-anak sudah terkontaminasi dengan yang namanya sosial media, yaitu kayak TikTok ataupun Instagram, dan anak-anak itu kalau ditanya lebih tahu tentang games daripada tentang pengetahuan umum Indonesia gitu. Nah aku tuh kayak pengen ngajarin mereka gitu loh, entah itu dari segi membaca ataupun menulis. Nah, pengen banget tuh main bareng mereka, terus belajar soal musik dan ngajarin mereka kayak bagaimana cara bermusik yang baik. Kan di TJJ banyak nih para pemusik yang keren-keren, jadi pengen banget tuh biar supaya mereka nggak sia-sia gitu loh masa depannya. Umpama misalkan ya, kita pribadi gitu ketemu kejadian yang memang kita nggak inginkan gitu kan, contoh kayak ada orang kecelakaan, kita harus tahu gitu P3K-nya itu gimana, apa yang harus kita lakukan pada saat ketemu orang kayak gitu. Contoh kayak yang saya tahu itu nggak boleh langsung diangkat, mungkin boleh diangkat tapi hati-hati karena takutnya ada yang mungkin tulang geser atau apa gitu. Mungkin itu bisa disosialisasikan ke warga yang memang perlu gitu. Ke semua juga itu memang harus sih. Karena pasti banyak banget relawan-relawan yang pergi ke pelosok-pelosok negeri atau bikin project-project yang bahkan itu sangat bermanfaat tapi nggak ke blow up nih sama media. Nah, pengen banget bikin program gitu, program besar untuk ngasih penghargaan kepada relawan-relawan yang sangat baik untuk berkontribusi, berkolaborasi untuk memperbaiki masyarakat di DKI Jakarta. Pesan aku untuk para relawan tunang di sana, kalian harus tetap semangat karena kalian punya tugas untuk membahagiakan banyak orang di luar sana, dan yang paling penting sesuai sama prinsip perundangan, yaitu kita memulai semuanya itu dengan Rp0. Jadi jangan pernah mengharapkan bayaran, tapi kita bisa mengharapkan pahala dari turun tangan. Mana sih? Ulang. Jangan kabur-kaburan, jangan hilang-hilangan, tetap semangat dan Tetap menjadi relawan yang asik, tetap menjadi relawan yang aktif, tetap menjadi kesatuan kerelawanan turun tangan Jakarta. Itu aja. Tetap optimis, berbuat baik kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, dan do the best. Kita memang relawan Rp0, tapi jasa Anda, seluruh keringat Anda itu tidak bernilai, dan juga kita itu akan terbayar banget jasa-jasa kita dari senyuman masyarakat, dari rasa terima kasih masyarakat itu yang tidak akan ternilai dan tidak tergantikan oleh proyek apapun selain proyek kerelawanan. Jangan berharap untuk dibayar dengan uang, karena uang juga emang uang berarti, tapi kalau kita berharap dibayar dengan uang, yang ada kegiatan yang kita laksanakan tuh kayak gak berasa gitu loh hasilnya. Jadi ya udah, lakukan aja sebisa kamu, sekuat kamu. Udah. Oke, thank you. Dadah, tadi gak kayak gitu jawabannya.